Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat firman yang kita akan dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk, shalom semuanya. Senang bisa ada bersama dengan Anda. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa setiap kali pulang ke Surabaya, menjadi sukacita karena pulang ke rumah. Oke, ketemu, bertatap wajah dengan tim yang ada di sini, dan juga dengan jemaat tentunya. Jadi senang sekali kembali ke rumah. Tapi bukan hanya ke rumah, karena bagi saya, bagi kita semua, Surabaya Barat adalah kapal induknya. Sehingga setiap kali pulang di sini ada impartasi, ada melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan justru hati ini semakin terbakar, hati ini semakin membara. Dan melihat Tuhan akan bawa kita semakin jauh sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi senang sekali bersama dengan Anda. Dan kesempatan kali ini membagikan firman. Saya menyampaikan salam dari Rose of Sharon Church Singapura. Gereja Mawar Sharon di Singapura, Regional Southeast Asia. Dan setiap kali teman-teman atau rekan-rekan mengingatnya, doakan agar CG-CG yang hari ini sudah ada, baik itu di Sabah, Sarawak, baik itu di Thailand, baik itu di Kamboja, baik itu di Hong Kong, dan yang akan kami rintis di sekitarnya, agar bisa mempersiapkan diri menjadi gereja lokal, karena kita semua menggenapi visi yang sama, 2030, 300 gereja lokal. Jadi doakan kami semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini saya membagikan firman, pikulah salibmu di ibadah yang pertama, lalu yang kedua ujian sebuah hubungan, di mana saya bagikan bahwa di dalam salib selalu ada kemuliaan, bagaimana Yesus diangkat tinggi naik, lalu murid-murid juga diangkat begitu rupa, tetapi dalam proses pemikulan salib adalah sebuah ujian hubungan. Kita dengan Tuhan, kita dengan orang di sekitar kita, kita dengan pemimpin kita, sehingga kita harus rawat itu sedemikian rupa. Oke, yang hari ini, yang siang ini adalah kemenangan yang diwariskan. Lalu nanti yang keempat tawar hati dan cinta yang membara, dan yang kelima tidak tergoncangkan. Nah sebelum saya sampaikan firman, kita akan melihat tayangan laporan kemenangan dari Army of God Conference yang baru kita ikuti bersama. Dan ini akan memberkati kita dan generasi selanjutnya. Mari kita saksikan laporan kemenangan dari Army of God Conference. Listen church, selama kita di overshadow dengan visi dari kerajaan surga ini, akan ada penyertaan dan pembelaan Allah. It's not about us, kita akan di overshadow. Overshadow kita adalah visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Dan sejak kita cetuskan dan tidak pernah keluar dari bubble ini, terjadi kejadian-kejadian heran, tanda-tanda mujizat yang kita tidak sangka. Banyak pernikahan disembuhkan, banyak anak muda kena narkoba bebas begitu aja. Banyak bisnis company yang disembuhkan. Karena mereka akan menjadi pembangun visi Tuhan beri mujizat. Tapi kalau saya beritakan seperti ini, siap-siap disertai, siap-siap dibela, siap-siap diurapi oleh Roh Kudus karenanya. Haleluya. Roh Kudus.
sampai yang dan semuanya yang akan membangunnya. Artinya kebangunan rohani di tengah kita tidak berhenti, tapi akan dikecap dan akan diteruskan kepada anak cucu kita generasi selanjutnya. Sampai ayat yang ke-11. Oke, kemenangan yang diwariskan. 1 Samuel pasal 26 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, Anda sudah menemukan di dalam Alkitab Anda, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah kutancapkan 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya atau ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Bapak ibu saudara sekalian, mungkin Anda familiar dengan ayat ini, dengan kisah ini, di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan Saul berusaha untuk membunuh Daud. Kemudian sampailah kepada kisah di mana Daud punya kesempatan untuk mengalahkan Saul. Karena Saul ingin membunuhnya, maka diperhadapkan dengan situasi Daud juga punya kesempatan untuk membalasnya. Ya. Nah, yang kita ingat dari kisah ini, ayat atau bagian yang terkenal adalah jangan ganggu orang yang diurapi. Jangan ganggu orang yang diurapi. Kita meletakkan rasa hormat kita kepada Tuhan yang telah memilih, kepada Tuhan yang telah mengangkatnya, sehingga kita juga menghargai urapan yang orang itu miliki. Oke? Nah, yang luar biasa adalah keluar dari mulut Daud, yang pada waktu itu jelas-jelas dia diperlakukan tidak adil. Dia ada di dalam sebuah ancaman. Dan situasinya Saul menunjukkan keterlaluan perlakuannya terhadap Daud. Sehingga Abisai, yaitu bawahan atau kepala pasukan atau pemimpin pasukannya Daud, akhirnya juga terpanggil untuk membela. Dengan berkata seperti yang tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita pelajari karena di balik kalimat itu ada sebuah nilai-nilai yang luar biasa yang membawa kita belajar untuk mengelola setiap kesulitan yang kita hadapi dan kemudian kita membagikan sebuah nilai yang kekal di dalamnya, meletakkan nilai yang kekal sehingga yang kita wariskan bukanlah kebencian, kemarahan, kekalahan atau pergumulan. Tetapi yang kita wariskan adalah kemenangan kita. Yang kita fokus adalah kemenangan, yang kita rayakan adalah kemenangan, yang kita wariskan adalah kemenangan. Nah, mari perhatikan baik-baik. Bahwa apa yang dihadapi oleh Daud di dalam perikop yang kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Menceritakan bahwa kalau Anda mau tulis poin yang pertama, pergumulan atau masa sulit akan muncul dan pergi silih berganti dalam perjalanan hidup kita. Oke, kebenaran pertama Anda tulis bahwa pergumulan atau masa-masa sulit akan datang silih berganti, muncul dan pergi dalam perjalanan hidup kita. Masa sulit yang Daud hadapi bukanlah hanya hari ini ketika kita baca perikop ini.
Tetapi bukankah dia menceritakan di dalam kehidupan sehari-hari menggembalakan kambing domba, dia juga harus berhadapan dengan beruang, serigala, dan binatang buas. Tidak peduli dombanya mau 3, tidak peduli dombanya 30, 50, dia tidak mengiring dombanya untuk menghadap beruang. Tapi kemana dia pergi, kapan waktu beruang bisa datang, serigala bisa datang, binatang buas bisa datang, dan dia harus berperang. Dan dia harus mengalahkan, membuka mulut kalau sampai dombanya diterkam atau digigit, buka mulut singa itu atau beruang atau serigala binatang buas itu, dan memukulnya dan mengeluarkan domba itu dari cengkraman. Dia mungkin juga menghadapi pergumulan ketika di dalam keluarga, kemudian nabi datang dan mengurapinya menjadi raja. Lalu bagaimana perasaan abang-abangnya yang tiba-tiba adik paling kecil diurapi menjadi raja? Gitu. Bisa jadi abang-abangnya juga tidak terima, mungkin ada iri, mungkin belum bisa menerima kenyataan kalau adiknya yang paling kecil justru diurapi malah jadi raja di atas kita semuanya. Sehingga ketika Daud pergi untuk melihat saudara-saudaranya, kemudian si Eliab berkata, "Kenapa kamu datang ke sini? Aku tahu niat sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud untuk melihat pertempuran." Maksud Daud datang baik, tapi diartikan salah oleh oleh Eliab abangnya. Sehingga mungkin hubungan kakak beradik juga punya gesekan, punya benturan gitu ya. Dan itu juga menjadi mungkin pergumulan bagi sebagian orang dalam keluarga kakak beradik atau rumah tangganya. Lalu kalau kita bicara soal bangsa Israel, jelas-jelas mereka sedang menghadapi tekanan dari musuh. Dan banyak musuh yang tidak suka sama Israel. Midian pada waktu itu. Dan kejadian ini adalah cerita di mana Daud menang terhadap Goliat, bahwa ada raksasa yang mungkin tidak berurusan dengan dia, tapi berurusan dengan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu juga menjadi bagiannya. Jadi ternyata tantangan pergumulan itu bisa dari berbagai macam. Bahkan dia dikejar Saul dan hendak dibunuh. Kemudian kerajaannya juga terpecah. Tantangan demi tantangan, silih berganti bisa datang menghampirinya. Nah, ada pergumulan atau tantangan yang normal karena kita hidup dan kita bergerak. Anak kita beranjak dewasa harus sekolah, ada tantangannya lagi sekolahnya di mana biaya yang harus disiapkan. Oleh karena anak kita bertumbuh, bukan kita cari masalah. Jadi ada pergumulan yang normal karena kita hidup berkembang bertumbuh. Tapi ada pergumulan-pergumulan yang di luar kendali kita, yang bukan karena kita, tapi karena situasi dan di luar sana. Kita tidak ingin bukan duduk berjarak begini. Kalau bisa kumpul semua, maksimalkan kapasitas kita dan beribadah. Tapi kenyataannya ada sesuatu di luar sana yang kita tidak bisa kontrol dan kita harus menyesuaikan. Dan tentu ada ketidaknyamanan. Ada pergumulan yang karena juga ketidaksempurnaan kita atau mungkin kelemahan kita sehingga kita bisa tidak tepat dalam hal ini hal itu, sehingga itu akhirnya juga menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Tapi yang menarik adalah ketika kita mempelajari cerita ini atau kehidupannya Daud, yang kita dapati adalah di dalam peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya Daud, baik itu kemenangan ataupun pergumulan, selalu nama Tuhan ditaruh di situ. Selalu ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ketika Daud diurapi menjadi raja, bukan karena kehendaknya, tapi karena Tuhan mengirimkan Nabi Samuel untuk datang dan mengurapinya menjadi raja. Tuhan memanggilnya. Ketika dia menghadapi singa dan beruang, dia bersaksi singa dan beruang dan binatang buas. Dia bersaksi kepada raja, dia berkata, "Raja, Tuanku raja, seperti Tuhan menyertai aku. Waktu aku bertempur melawan singa, beruang dan binatang buas, maka dia memberikan kemenangan. Demikian pula hari ini Allah akan memberikan kemenangan." Jadi dalam proses kehidupannya, di setiap di dalam setiap era kehidupannya, selalu ada Tuhan di dalamnya yang diakui oleh Daud. Bahkan ketika dia berhadapan dengan orang Filistin dan Goliat, dia datang dengan atau demi nama Tuhan. Lalu bagaimana ketika dia dikejar oleh Saul di dalam pengungsiannya? Bukankah dia juga menuliskan bahwa di dalam masa-masa sulitnya di padang gurun ataupun di
lekuk-lekuk gunung tempat dia sembunyi. Dia bersama dengan Tuhan. Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan 12. Buka di dalam Alkitab Anda. Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Oke, kasihanilah aku dan seterusnya. Lihat ayat yang kelima, loncat ayat yang kelima dari Alkitab kita. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Kamu tahu situasiku tidak menyenangkan. Kamu tahu pergumulanku, wow. Kamu mengerti salib yang harus aku pikul tidaklah ringan. Tantangannya besar, jalaninya dengan penuh pergumulan dan sebagainya. Tetapi dia berkata di dalam ayat yang ke-6, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. 8. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dan jiwaku bangunlah, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Pergumulan dan tantangan bisa silih berganti. Di dalam perjalanan kehidupan kita, salib adalah bagian yang harus kita pikul. Karena sebagai murid, Yesus berkata, kalau kamu muridku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salibmu. Tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Karena kalau kita menjadi murid Kristus yang sesungguhnya, maka salib harus dipikul. Dan salib itu masing-masing punya sendiri. Dan sendiri pikul salibnya sendiri. Tidak bisa salib kita diberikan kepada orang lain. Kalau iya, maka orang lain yang menerima kemuliaan. Tapi sebenarnya tidaklah demikian karena orang lain juga punya salibnya sendiri. Sehingga kalau kita bergumul dan memikul salib kita, angkat sendiri salib kita. Tapi buat apa ada saudara-saudara di sekitar kita? Mereka adalah orang-orang yang memberimu semangat. Mereka orang-orang yang mensupport, mendorongmu, menghiburmu, menguatkanmu. Tapi mereka bukan pengangkat salibmu. Yesus bergumul di Getsemani dengan murid-muridnya yang hebat-hebat. Petrus yang begitu terkenal. Yohanes yang begitu dekat dengannya. Tapi waktu Yesus pikul salib, mereka semuanya nggak dilibatkan. Mereka cuma ikut bergumul berdoa bersama Yesus. Itu pun mereka tidur. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu nggak sanggup berjaga-jaga 1 jam? Supaya kamu kuat menghadapi sebentar apa yang kamu akan lihat. Kenyataan gembala akan disalib. Tapi pikul salib tetap Yesus. Dan murid-muridnya pikul salib sendiri-sendiri. Nah, situasi yang demikian pasti kita akan hadapi. Dan silih berganti. Tapi pastikanlah bahwa di dalam setiap pergumulan kita seperti yang Daud hadapi. Tetap Tuhan ada di dalamnya. Tetap mata kita melekat pada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak retak. Karena jika hubungan kita tetap manis dan mesra di tengah segala pergumulan. Saya percaya bahwa Allah akan mampu membawa kita melihat hal-hal yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Karena iblis bisa mereka-reka peristiwa yang buruk, sama seperti iblis mereka-reka dan membawa Yesus untuk naik ke atas kayu salib dan dia merasa menang. Tapi dia kalah pintar karena di balik niatnya yang buruk untuk menyalibkan Yesus, justru maksud Allah adalah penyelamatan, penebusan dosa dan kebangkitan bagi Yesus dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan. 1, 2, 3. Ada Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika dia menghadapi pergumulan yang sedemikian rupa, sepertinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada waktu untuk mengasihani dirinya sendiri.
Karena setiap kali sulit datang, tantangan datang, pergumulan datang, matanya terus melihat kepada Tuhan. Singa beruang, aku hadapi dengan Tuhan. Goliat datang, aku hadapi dengan Tuhan. Ketika Saul mengejar-ngejarku, aku sendirian, aku tetap mataku tertuju kepada Tuhan. So pergumulan, masa sulit akan muncul dan pergi dalam perjalanan hidup kita. Tapi pastikanlah Tuhan ada di dalamnya. Dan kecaplah semua yang baik yang Tuhan sediakan. Jangan sampai pergumulan datang belum selesai, bukan hanya pergumulan belum selesai, Tuhan kita tinggalkan. Lalu apa yang jadi harapan hidup ini? Kalau sampai pergumulannya belum selesai, selama Tuhan bersama dengan kita, selalu ada waktu yang tepat dan terbaik. Katakan amin. Tapi kalau sampai pergumulan tiba, lalu hubungan dengan Tuhan rusak, ya hancurlah, tidak ada pengharapan. Oke? Nah, sekarang lihat bagian yang kedua yang saya ingin bagikan. Di dalam ayat yang ke-8, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancap 2 kali. 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Wow, ini kalimat powerful. Ini kalimat betul-betul penuh dengan kuasa. Karena sepertinya perkataan ini sepertinya ringan gitu ya. Sehingga dicuplik, diambil, lalu diucapkan kepada banyak orang dengan gampangnya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalimat ini keluar dari sebuah peristiwa di mana tantangan dan pergumulan itu tiba. Tetapi Daud bisa mengelola kesulitan itu. Dan dia menurunkan sebuah nilai kepada orang yang ikut dengannya. Saya ulangi, ini poin yang kedua. Kalimat yang kita baca firman yang tadi begitu terkenal adalah keluar dari kemampuan Daud mengelola masa sulitnya, lalu menghasilkan atau menurunkan sebuah nilai yang kekal kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan dan masa-masa sulit itu bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Yes lah, kita semua juga percaya demikian. Ada orang yang bergumul mendekat sama Tuhan. Tapi ada yang bergumul justru menjauh dari Tuhan. Juga bisa. Ketika orang hidupnya nyaman, diberkati, semakin mengucap syukur, jadi berkat bagi banyak orang. Tapi bisa juga semakin diberkati, orang-orang lupa dan mengabaikan Tuhan. Setuju ya? Jadi sehingga mau berkat, mau pergumulan, ternyata punya kesempatan yang sama untuk membawa orang itu melekat, atau membawa orang itu menjauh. Nah, kalau kita menghadapi masa-masa sulit, jangan menjauh. Justru harus semakin mendekat. Karena kalau sudah sulit, lalu jauh dari Tuhan, kan jadi tambah sulit. Sebaliknya, kalau kita diberkati, kita justru jauh dari Tuhan, maka berkat itu akan menjadi kutuk dan mengontrol hidup kita. Karena kita justru dengan berkat itu jauh dari Tuhan. Saya teringat ketika kisah di mana orang-orang diberikan talenta 5, diberikan talenta 2, diberikan 1. Anda tahu ya kisah itu ya? 2, 1, dan 5 talenta. Lalu orang ini yang diberikan kepercayaan oleh majikannya mengerjakannya. 2 jadi 4, 5 menghasilkan 10. Jadi 5, jadi 10 totalnya. Kan Alkitab berkata lama setelah itu. Karena memang gak tahu kapan tuannya akan datang. Tuannya bilang dia akan pergi, tapi akan kembali. Nah, dia percayakan uangnya. Lalu orang ini mengerjakan. 2 jadi 4. Yang 5 jadi tambah 5 jadi 10. Wah, jadi sukses dan jadi berkembang. Jadi berkembang. Lalu tuannya nih gak pulang-pulang.
sebenarnya loh ya, ada kesempatan di mana yang punya 10 ini berkata, ya sudah Tuhan ini gak pulang-pulang, gak tahu juga pulangnya kapan. Dan yang aku kerjakan 5 jadi 10 kan sudah berhasil, sudah sukses. Yes. Sebenarnya sangat mungkin untuk orang ini pergi dengan alasan, ini ada 10 di tanganku, dan aku gak tahu majikanku kapan pulangnya. Gitu. Tapi yang hebat adalah, dia tunggu, begitu majikannya pulang, dia kembalikan semuanya. 5 beserta dengan 5 hasilnya. 10 dia kembalikan. Yang 2 dengan 2 hasilnya 4 dia kembalikan juga kepada tuannya. Cuma yang 1 kisahnya mengenaskan. Tapi mari lihat yang terima 2 dan yang terima 5 jadi 10 dia tetap kembalikan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Alkitab berkata, kamu hambaku yang baik dan setia. Waktu saya renungkan itu, yang menerima 5 dan yang menerima 2 meletakkan semua hasil yang dia dapat kembalikan kepada tuannya. Karena dia ingin berkata bahwa Tuhan lebih penting Tuhan daripada 10 yang aku punya. Sehingga aku kembalikan semuanya kepadamu. Karena kalau aku tidak punya 10, selama aku masih punya Tuhan, anytime Tuhan bisa percayakan lagi. Setuju? Tapi kalau aku lepas dari Tuhan dan aku hanya punya 10 ini, siapa yang menjamin 10 ini akan jadi 20? Kalau sampai 10 ini jadi habis, terus mau apa hidup ini? Sudah 10 melayang, Tuhan pun pergi jauh. Ketika kita dalam pergumulan, mendekat, ketika kita dalam berkat, kita kembalikan karena kita tahu lebih penting aku punya Tuhan. Karena kapan saja dia bisa mengembalikan, mempercayakanku lagi. Oke? Saya setuju, ministry juga demikian, pelayanan juga demikian. Saya bayangkan ketika pelayanan berkembang di mana-mana yang Tuhan percayakan. Saya tahu bahwa terima kasih buat kepercayaan yang diberikan. Itu jauh lebih berharga. Nah, perhatikan. 1 Samuel pasal 26 ayat yang 8 tadi. Lalu Abisai bilang, Tuhan, kalau gitu ini saya tancap aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda jadi Daud, kira-kira apa yang Anda akan kerjakan? Coba renungkan. Gini. Saul itu iri sama Daud. Daud membunuh Goliat. Lalu orang teriak, wah, Saul membunuh beribu, tapi Daud membunuh berlaksa. Wah, lalu Alkitab catat, maka irilah hatinya Saul. Lalu ketika dia berusaha untuk membunuh Daud, Daud punya kesempatan untuk membalas. Kemudian Daud tidak lakukan itu. Daud berteriak dari ujung satunya, dia berkata, Tuanku, Raja. Waktu Daud memperdengarkan suaranya, Saul bilang apa? Wah, itukah Daud anakku? Itukah Daud anakku? Wih, orang ini memperlakukan dengan sangat tidak adil. Dan bukan hanya sekali pula dia ingin membunuh Daud, berkali-kali Daud luput dari kejaran Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, episodenya lanjut. Dalam kondisi begitu, waktu Daud lihat Saul, lalu Daud di hati ini, kalau ini dibiarkan lagi, dia pasti akan kejar lagi. Dia pasti akan cari kesempatan lagi. Lalu Abisai bilang begini, Tuanku Daud, boleh gak? Tak tancap aja sekali, selesai. Kamu sudah tidak perlu was-was, kamu sudah tidak perlu ketakutan, dan orang ini yang niatnya jahat ini sudah tidak lagi sama kamu. Kira-kira ya, kalau kita digitukan, gimana ya? Daud bilang, sebenarnya sih gak boleh. Tapi kalau kamu tetap mau melakukan, ya silakan. Toh kamu yang punya penilaian. Di hatinya Daud, kalau orang ini ditancap, selesailah sudah. Atau justru Daud senang.
Wah, memang betul. Ini kesempatan untuk kamu tancapkan dia. Habiskan dia. Ayo lakukan segera, lakukan segera, lakukan segera. Yes. Yang penting aku gak salah di hadapan Tuhan kan. Dia yang minta. Abisai yang bilang. Aku cuma ya terserah kamu. Itu pasti ditancap sama Abisai. Kenapa? Karena Abisai melihat perlakuan yang ditunjukkan. Makanya Abisai jadi berani. Kasih aku kesempatan. Kasih aku kesempatan. Gue tancap. Ditanya kenapa. Bukan karena Daud mengompori loh ya. Gini, kalau Daud itu mengompori Abisai, kamu tahu nggak? Saul itu ya. Abisai jadi marah. Lalu pada kesempatan datang Abisai berkata, aku tancapkan dia. Maka Daud nggak akan berkata, jangan kamu ganggu orang itu. Daud akan berkata, betul sekali, ini kesempatannya. Karena memang situasinya begitu. Tapi saya percaya Daud bukanlah tipe yang kamu tahu nggak? Saul itu, enggak. Karena dalam pergumulan dia terus cari Tuhan. Nah, jadi dalam situasi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dibilang jangan, kayaknya sayang sekali. Ini kesempatan emas untuk menghabisinya. Tapi yang saya pelajari ya, ketika Abisai ngomong gitu, mungkin ada sebuah struggle yang besar di dalam Daud. Ini orang bikin susah. Ini kalau aku izinkan Abisai tancap dia, selesai sudah. Tapi yang keluar dari mulut Daud adalah, jangan ganggu orang itu. Orang itu diurapi sama Tuhan. Mungkin Abisai lihat dan bengong. Loh, kamu diperlakukan begitu. Kalimat ini keluar dari seorang Daud yang mampu menguasai pergumulannya. Dan apa yang dia turunkan kepada orang-orangnya, hasil dari sebuah pengendalian dirinya, dan sebuah kebenaran yang diturunkan. Tidak boleh. Karena kamu tidak boleh menjamah orang yang diurapi. Itu kebenaran. Tapi kebenaran itu keluar menjadi kehidupan di dalam Abisai. Karena Daud sendiri mengelola rintangan itu. Kamu coba bunuh aku. Kamu coba kejar-kejar aku. Kamu bilang, hai anakku Daud. Dikelolanya. Dan yang dia turunkan kepada anaknya, Abisai, perwiranya, adalah kebenaran. Ketika Petrus berdiri dan menetak kuping seorang kepala pasukan yang datang menangkap Yesus, Yesus bilang, hey, aku bisa suruh bala tentara sorga untuk menghajar semua orang itu. Simpan pedangmu. Karena aku harus menghadapi ini. Ketika Yesus menceritakan pergumulannya kepada murid-muridnya, 3 kali dia memberitahu bahwa ketika dia pergi ke Yerusalem, inilah yang akan dia hadapi. Yaitu penderitaan, penganiayaan, dia akan dikhianati, dijual, lalu akhirnya disalibkan, mati dan dibangkitkan. Itu yang diceritakan. Petrus berdiri. Sekali-kali itu tidak akan terjadi dalammu. Kalau kita digitukan, wah, terima kasih kamu murid sejati yang berani membela. Kamu murid sejati yang, wah, kamu tahu bahwa salib itu tidak ringan bagiku dan kamu berdiri untuk berkata jangan sampai aku. Wah, luar biasa. Gak gitu loh. Pergumulan yang Yesus harus hadapi menghadapi salib, dia tanggung sendiri. Dan dia katakan sama Petrus, hai iblis, yang kamu pikirkan cuma pikiran manusia. Kamu batu sandungan bagiku. Harusnya ya, dalam kondisi Yesus sedang menyatakan penderitaan yang dia akan hadapi. Mestinya ya, kalau ada orang yang gitu kepada Anda, aku tahulah kamu, thank you loh ya. Wah, kamu perhatian. Enggak loh. Pergumulan itu Yesus pikul. Yang diturunkan kepada murid-muridnya adalah kebenaran.
bahwa pikul salib harus. Kamu kelihatannya baik untuk menunda, membatalkan salibku. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah aku harus pikul salib. Dan kamu semua murid-muridku pikul salib. Karena kalau aku membenarkan perkataanmu, satu hari nanti Tuhan datang, hai Petrus, kamu harus memikul salibmu. Maka Petrus akan berdiri dan berkata, enyahlah. Karena seharusnya ini tidak terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang kita turunkan bukanlah pergumulan kita. Setiap pergumulan dan salib yang kita harus pikul, tanggunglah itu. Kelola itu dengan baik. Dan turunkanlah. Mungkin, kenapa banyak orang-orang jadi pahit dengan pelayanan? Mungkin yang diceritakan selalu benturannya. Kenapa tidak benturannya Anda simpan dan kelola? Setelah kelola, turunkanlah kebenaran. Bukan yang diwariskan benturannya. Sehingga yang dilihat hanyalah benturan, pergumulan, salib, pikul salib, pikul salib, pikul salib, nyangkal diri, pikul salib, nyangkal diri. Apakah itu harus? Iya, karena itu prosesnya. Tapi gimana proses itu kita terima? Lalu belajar handle, kelola. Lalu orang datang, kurang ajar, ku tancapkan dia. Sekali sudah selesai, gimana menurutmu? Gak boleh. Aneh. Kenapa? Karena semua pergumulan dan salib itu kamu pikul dan kamu kelola dengan baik. Sehingga Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, aku ini harus pikul salib. Aku ini harus pikul salib. Aku ini harus pikul salib. Jangan, gak boleh. Itu pikiran manusia. Aku harus pikul salib. Dan aku tunjukkan gimana caranya pikul salib. Aku tunjukkan kepadamu bagaimana menjadi murid yang sesungguhnya. Setelah itu nanti kamu jalankan. Tapi yang aku tunjukkan bukan hanya bagaimana bergumulnya. Aku tunjukkan kepadamu kemenangan di dalam setiap pergumulan dan salib yang kita pikul. Tahu? Abisai bilang ku tancapkan. Paulus bilang jangan. Dia kelola sedemikian rupa pergumulannya. Sehingga yang dia turunkan bukanlah bebannya. Bapak Ibu Saudara sekarang ini seperti seorang tua ketika Bapak Ibu Saudara ketika Anda membesarkan anak-anak. Apakah semua kendala dan kesulitan yang Anda hadapi Anda akan ceritakan semua ke anak-anak Anda? Enggak. Ada yang Anda harus pikul sendiri. Dan bagaimana Anda pikul dan kelola, lalu Anda turunkan ke anak kita, itu yang menjadi nutrisinya. Kalau yang pahit yang kita turunkan, sulit yang kita turunkan, mereka akan melihat dunia ini pahit dan sulit. Amen. Biarkan yang sulit dan pergumulannya papamu yang handle, dan hasilnya nanti yang terbaik yang saya berikan kepadamu. Satu hari nanti, kamu juga akan menghadapi pergumulan, dan kamu juga gak perlu koar-koar tentang pergumulanmu. Kalau Anda pikul salib dan tanggung pergumulan yang ada hari ini, Anda kan juga harus kelola itu. Anda gak bisa sembarangan cerita. Kalau Anda cerita ke orang di bawah Anda, semua vulgar Anda berikan. Misalnya nih, Daud cerita kepada Abisai. Abisai bisa lihat kok apa yang diperlakukan Saul kepada Daud. Abisai bisa lihat, makanya dia terpancing. Nggak perlu Daud tambah-tambahi. Kamu tahu nggak kesulitannya? Kamu tahu nggak? Abisai jadi tambah marah. Nggak bisa dikekang sama Daud. Nggak bisa. Tapi kalau pergumulan datang, terima itu dan kelola itu dengan baik. Karena ketika kita turunkan beban kita ke anak kita nggak sanggup terima beban itu. Karena itu pertempuran, pergumulan, salib untuk kita. Lalu kita turunkan ke bawah. Lalu kita ceritakan ke samping. Lalu kita samping. Yang di samping, dia punya pergumulan dan salibnya sendiri. Lalu lihat salib kita. Kemudian dia berusaha untuk menolong. Tapi kan terbatas. Bagi saya, ada hal-hal yang kamu perlu ceritakan. Ada hal-hal yang gak perlu. Ada hal-hal yang kamu harus kelola sendiri. Salib yang aku harus pikul, Yesus bilang, aku akan tanggung sendiri. Kamu cuma boleh ikut sampai ke Taman Getsemani, temani aku. Karena aku berdoa di situ, begitu beratnya pergumulan ini, kamu dampingi.
Tapi nanti waktu pikul salib, kalian semuanya gak perlu angkat. Gak bisa kalian angkat. Karena itu salib-salibku. Dan kalian punya salibnya sendiri. Buktinya apa? Semua pikul salib. Semua martir. Ada yang di Mesir, ada yang di India. Oke? Semuanya martir sendiri. Tapi Tuhan tunjukkan gimana caranya kamu bergumul. Aku bukan taruh salibku. Justru kamu datang kepadaku kalau kamu berbeban berat dan letih lesu. Aku akan berikan kuk yang ringan kepadamu. Kelola itu. Dan yang kita turun dan kita wariskan adalah kemenangan kita. Kalau saya dalam pergumulan, mungkin anak-anak saya tahu. Mungkin orang-orang dekat saya tahu. Tapi yang pasti adalah tidak dengan sengaja saya menunjukkan dan menurunkan beban saya ke mereka. Kalau saya harus sampaikan kepada mereka, bukan sebagai beban. Tapi biarkan itu tetap menjadi pertempuran saya. Dan anak-anak saya akan mendapat kemenangannya. Karena satu hari nanti mereka punya pertempuran mereka sendiri. Dan itu yang Daud kerjakan. Jadi waktu Daud berkata jangan tancapkan dia. Jangan ganggu orang ini. Wah, ternyata kalimat itu keluar dari sebuah. Bagaimana dia bergumul dan mengelola masa sulit itu. Orang-orang akan melihat seperti murid-murid bersama dengan Yesus. Murid-murid itu melihat apa yang Yesus hadapi, tantangan yang Yesus ceritakan. Murid-murid itu ada dekat. Saudara-saudara, kebenarannya gini ya. Wah, enak ya murid-murid itu bisa dekat sama Yesus. Oke? Tapi orang-orang yang dekat dengan Yesus ini juga akan belajar hal-hal tentang sesuatu yang bahkan mereka sendiri nggak bisa hadapi. Tapi mereka akan belajar dari pemimpin ini. Jadi kalau kita itu kepengen dekat dengan orang yang diurapi, kepengen dekat dengan orang yang dipakai sama Tuhan, orang ini juga punya pertempurannya. Dan waktu kita dekat, kita juga akan melihatnya. Wow. Sama seperti murid-murid ini melihat tentara itu datang dan menangkap Yesus. Tidak dimiliki pengalaman ini oleh murid-murid yang lain. Tapi karena mereka dekat. Tapi sebagai seorang pemimpin, atau ayah, atau orang tua lah, atau siapapun Anda di sini, maka ingat baik-baik, yang kita wariskan adalah kemenangan. Yang kita turunkan pada mereka bukanlah beban pergumulan kita. Kalau kita mau cerita, terbatas seperlunya, sisanya tak tanggung sendiri. Nanti dalam prosesnya kemenangan dijadikan. Saya ceritakan sama kamu komplit dari awal bagaimana bergumulnya sampai pada kemenangannya. Supaya kamu juga mengecap bahwa Yesus harus mati, tapi dia bangkit. Poin yang ketiga dari kisah ini yang menarik adalah, Anda lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23, ayat yang ke-18 dan 19. 2 Samuel pasal 23 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Oke? Poin yang ketiga Anda tulis, fondasi untuk generasi selanjutnya berdiri. Ternyata pergumulan yang kita hadapi adalah jalan untuk bagaimana generasi selanjutnya jauh berkemenangan. Karena Alkitab berkata begini, Abisai adik Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Berikutnya, bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka. Tetapi ia tidak dapat menyamaui Triwira itu. Ada kisah Triwira yang hebat juga di dalam kisahnya Daud, bukan? Tapi Abisai ternyata kepala dari orang-orang hebat itu. Dari mana? Ketika dia dekat dengan Daud. Dan Daud berhasil mengelola pergumulannya. Dan mewarisi nilai kebenaran dan kemenangan. Sehingga Abisai berdiri
menjadi seorang pemimpin yang hebat. Saya percaya bagaimana kita mengelola pergumulan kita sebagai orang tua, pasti akan dilihat anak kita. Kita nggak ngomong, mereka bisa merasa. Tapi yang kita omongkan sama mereka, bukan melulu pahit dan getirnya kehidupan. Karena ada waktunya pergumulan itu hanya daddy dan mami yang handle. Kalian belum waktunya. Kalian nikmati saja semua produk yang baik. Sampai satu hari nanti, semua ini menjadi kemenangan yang komplit. Kamu akan mengecapnya. Dan kalau satu hari nanti kamu menghadapinya, kamu tahu bagaimana harus menghadapinya. Karena kita telah memberikan teladan, bukan beban di hidupmu. Tuhan berkati Anda. Saya undang semua pemain musik. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat firman Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk sama-sama merenungkan. Orang mata hasyarara baragaya rara. Mari pimpin satu lagu. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama katakan. Selain Kau Tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah, mari angkat tangan kita sama-sama. Mari lambaikan tangan kita, katakan. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. hanya Kau satu. Mari kita sembah Dia. Ribikata gabara dagaya rabaria rabara kasikaria rarara. Iriketika bakaya ria rabara ria rabara ria rabara kasiki megararia rabara. Ibigara rabara kaya rabara ria rabara ria. Ikaria rabaya siri rabara kaya baya ria rabaya si. Imerikara rabara nana maya si. Ribakata garia rabara garia rabara gasuri ria. Imikiri gara rabara gaya rabara.
Bolehkah saya minta semua kita mengangkat tangan yang satu dan tangan yang satu taruh di dada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan yang satu dan tangan yang satu taruh di dada kita. Kami tahu pergumulan itu silih berganti. Kami tahu tantangan itu datang dan pergi. Sepanjang kami hidup, karena kami bergerak, karena kami bertumbuh. Atau ada sesuatu di luar kami yang tidak bisa dikontrol. Atau bahkan mungkin karena kekurangan kami, atau kelemahan kami, karena kami tidak sempurna. Tapi yang kami pelajari adalah di dalam segala musim kehidupan kami, Tuhan pegang tangan kami. Ketika kami menghadapi beruang, singa, pegang tangan kami. Ketika kami menghadapi Goliat, pegang tangan kami. Ketika kami mengerjakan tanggung jawab yang hari ini Tuhan berikan, pegang tangan kami. Bahkan ketika kami berkelimpahan, berkembang, 5 talenta jadi 10, wow. Kami tetap kembalikan sama Tuhan. Karena lebih penting Engkau dibandingkan dengan semua yang kami miliki. Dan aku berdoa, biarkan setiap hati kami ini sanggup mengelola, bisa mengelola. Biarkan hati kami ini bisa mengerjakan dan mewariskan kemenangan pada orang-orang yang kami pimpin, pada setiap orang yang kami jumpai. Atau kalau kami hari ini melayani kepada anak-anak rohani kami, atau dalam rumah tangga kami kepada anak-anak kami, generasi selanjutnya. Ada beban-beban tertentu yang kami harus pikul sendiri. Ada salib yang memang harus kami tanggung sendiri. Dan yang kami bagikan adalah kemenangannya. Yang kami bagikan adalah keteladanannya. Karena mereka harus melihat bagaimana menghandle dan bagaimana menerima kemenangan. Tuhan, apapun yang ada di dalam hati kami hari ini, mampukan kami kelola. Mampukan kami kelola. Dan semua protein rohani dari pergumulan itulah yang kami bagikan untuk membangun hidup orang lain. Dan ada generasi selanjutnya yang akan berdiri melalui setiap pengalaman dan proses yang kami hadapi. Seperti Abisai, akhirnya menjadi pemimpin pasukan yang dibanggakan. Karena Daud berani mengatakan, jangan kamu ganggu orang yang diurapi. Sehingga dia tahu bagaimana berdiri atas kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati Anda semua.